Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gendy Gumilar di channel Aurora Vespa. Oke, di sesi kali ini itu salah satu konten dari channel Aurora Vespa yaitu kultum. Gak usah lama-lama, langsung kita cek videonya. Oke guys, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai kuliah 7 menitnya. Oke, anggap aja sekarang itu kita pertemuan pertama. Jadi saya mau nanya sama teman-teman, kira-kira kalau kita mau menjalankan bisnis itu, kira-kira mau yang pertama harus kita miliki itu apa kira-kira? Modal di sini maksudnya bisa uang juga ya, bisa uang. Karena kekuatan finansial seseorang itu berbeda-beda, jadi kita kesampingkan dulu modal sama uang. Jadi kita fokus ke ilmu dulu. Jadi kita dapatkan dulu ilmunya. Insya Allah kalau kita sudah dapat ilmunya, modal itu kita gampang mencarinya. Apalagi kalau teman-teman udah bisa mengaplikasikan ilmu ini, insya Allah untuk mendapatkan modal itu bakal gampang banget. Mudah lah kalau kita udah bisa mengaplikasikan suatu ilmu. Jadi pemula itu banyak yang gagal, teman-teman. Pemula itu banyak yang gagal. Apa sih sebabnya gitu kan? Karena nggak satu dua orang itu yang datang ke saya itu seperti ini gitu, nggak punya ilmu tapi punya modal. Jadi punya modal melakukan sebuah usaha tapi tidak dibarengi dengan ilmunya, maka yang ada teman-teman itu yang datang ke sini gagal. Apa sih kira-kira yang harus kita miliki gitu untuk menjalankan usaha perikanan? Yang pertama, teman-teman itu harus memilih ya. Di sini memilih komoditasnya dulu, teman-teman. Teman-teman ada mungkin yang ada di laut, teman-teman bisa mungkin kerapu atau mungkin rumput laut, ya kan, karena di laut pesisir. Atau mungkin teman-teman yang ditawar mungkin kan ya teman-teman tahu sendiri, banyak, ada bawal, ada nila gitu kan, ada gurame, ikan hias, itu banyak macam beraneka ragam. Jadi teman-teman pilih dulu komoditasnya mau apa, pastikan dulu. Setelah kita tahu apa yang mau kita lakukan, misalkan di sini nila, kita cari tahu dulu nih komoditas ini apa namanya, informasinya seperti apa, berkembang biaknya seperti apa. Oke, tinggal di hidup di air yang seperti apa. Jadi teman-teman cari informasinya gitu loh. Terus strainnya yang unggul dinilai itu apa, kita cari tahu itu. Terus setelah itu kita mau menjalankannya di tipe yang seperti apa. Kita mau di pembenihan nila kah, pembenihan nila atau pendederan, atau di sini pembesaran. Jadi langkah-langkahnya kan diantara ketiga ini beda-beda, teman-teman. Oke, dipastikan dulu mau apa, mau menjalankan pembenihan is oke, mau pendederan is oke, mau pembesaran is oke, mau ketiganya juga boleh. Oke.
situ kita tuh harus tahu teman-teman penyakit. Jadi kan tadi teman-teman juga mencari informasi itu kan pasti mencari informasi tentang penyakit yang biasa menularin nila kan gitu. Misalkan sini kan kita contohnya pakai nila ya. Nah kita cari tahu dulu penyakitnya apa. Oke. Apakah di sininya biasanya Aeromonas kah gitu. Apakah white spot gitu kan, velvet, atau misalkan di sininya penyakit kutu tuh ada macam-macam jenisnya, ada dactylogirus gitu kan, macam-macam. Jadi kita cari tahu dulu penyakit yang biasa menyerang ikan nila ini apa aja. Setelah kita tahu, kita cari tahu penanggulangannya. Kita cari tahu penanggulangan penyakitnya ini apa aja teman-teman di nila gitu kan. Misalkan ikan sakit itu obatnya apa, kita cari tahu jenis-jenis obatnya, jenis obat kita cari tahu, cara pemakaiannya, dosis kita cari tahu semua. Oke. Jadi jangan dibalik teman-teman, kita usaha sudah berjalan, usaha sudah on the way, kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu jenis penyakit, kita nggak tahu penanggulangan. Nanti yang ada teman-teman, usaha kita ini gagal karena kita nggak tahu ini, ikan kita sakit mati ikannya, atau kita nggak tahu ilmunya ini, kita cari tahu setelah ikan kita sakit. Nah itu akan lebih parah. Jadi kalau sebisa mungkin kita cari tahu dulu informasinya. Oke. Selanjutnya itu kita coba pakan ya. Poin selanjutnya itu pakan. Pakan di sini dibagi dua teman-teman. Ada pakan alami, ada pakan buatan. Di sini porsinya berbeda-beda. Di sini bisa dipakai di pemenihan atau pendederan untuk pakan alami teman-teman. Oke. Jadi kita cari tahu dulu nih teman-teman, pakan alaminya untuk ikan nila itu apa. Oke. Kita cari tahu cara kultur pakan alaminya. Ini tahap-tahapnya seperti apa, cara misalnya kultur air, cacing, dan sebagainya. Oke, kita cari tahu dulu informasinya karena ini sangat penting pakan alami untuk benih teman-teman. Karena sampai saat ini nggak ada pakan buatan yang bisa menggantikan pakan alami untuk larva atau buraya. Oke. Selanjutnya pakan buatan. Kita cari tahu pakan buatan untuk nila itu jenisnya terapung kah, semi terapung, atau tenggelam. Oke. Kita cari tahu dulu teman-teman biar kita nggak salah gitu. Misalkan terapung yang dipakai, kita sudah tahu jenis peletnya untuk nila apa. Terus kita cari tahu juga teman-teman lokasi pakan. Di sini penjualannya di mana, lokasi penjualan, harganya teman-teman. Karena setiap kios antara 1, 2, dan 3 kan lokasinya berbeda-beda teman-teman. Harga pun ya pasti beda-beda sedikit. Sedangkan kos pakan itu teman-teman bisa mencapai 60% sampai 80% biaya produksi. Jadi butuh namanya penghitungan yang lebih
mendalam supaya ya kita tidak rugi, karena ini costnya sangat tinggi teman-teman di sini. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua, masih dengan poin-poin yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, gak lupa saya sampaikan juga bahwa di sini kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena masih ada beberapa poin-poin yang mau saya sampaikan di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus! Mandau!